Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Kali ini saya akan membahas manfaat menulis dengan tangan. Di zaman digital sekarang ini, rata-rata orang sudah lupa untuk menulis dengan tangan. Setidaknya menulis dengan baik dan benar. Termasuk kurikulum sekolah juga rata-rata tidak lagi mengajarkan seni menulis dengan tangan. Kalau kita lihat 100 tahun yang lalu, tekanan pada kemampuan menulis dengan baik dan benar itu masih sangat tinggi. Jadi saya baru menyadari setelah saya umur 40 tahun kalau posisi saya dalam duduk, memegang pen dan sudut terhadap kertas itu salah semua. Jadi saya baru belajar bagaimana posisi menempatkan diri dan memegang pen dengan tepat pada saat saya berusia 40 tahun. Dari seorang rekan saya yang seorang kaligrafer, hobinya kaligrafi. Dari situ saya baru tahu kalau posisi dan sudut, ya istilahnya bagaimana ya, menulis dengan tangan itu tidak sekedar menulis gitu loh. Jadi kayak belajar karate ada kuda-kudanya gitu ya. Jadi ada juga posisinya gitu, kuda-kuda untuk menulis ya. Jadi sudut tubuh, sudut tangan, cara memegang pen yang tepat, dan sudut pen terhadap kertas gitu, juga mata terhadap kertas. Jadi tidak sesederhana itu. Nanti saya akan kasih linknya ya di bawah video ini tentang sumber-sumber yang saya pakai. Nah, tapi setelah saya mengerti kesalahan saya apa saja, dan dengan bimbingan rekan-rekan sesama pencinta tulis menulis, kualitas tulisan tangan saya meningkat drastis. Saya sudah menyerah dulu, kayaknya nasib saya memang tulisannya jelek. Ada orang yang nasibnya baik, bisa menulis dengan baik, saya tidak. Ternyata tidak begitu, tekniknya yang salah. Jadi saya salah asuhan sederhananya waktu masih SD. Nah, setelah saya dapat bimbingan yang benar, tulisan saya berubah sangat jauh. Dan itu memberikan saya kepuasan yang istimewa. Dan ini saya membawa ingatan saya kembali pada saat saya mulai belajar menulis. Itu saya memakai Spencerian Script. Ya, Spencerian Script itu diciptakan oleh W.A. Spencer yang memang dijamah Tuhan. W.A. Spencer menciptakan gaya menulis tangannya itu dari melihat rumput-rumput di padang rumput yang menunduk terkena angin dan ombak. Dia bilang seperti keindahan Tuhan pada saat menciptakan dunia, sehingga rumput dan ombak pun menunduk kepadanya. Begitu juga tulisan kita harus meniru bentuk mereka di alam, di mana itu penuh dengan lengkungan yang indah. Jadi W.A. Spencer menciptakan seni menulis Spencerian Script di tahun, saya lupa terus terang tahunnya berapa, tapi seingat saya 18 sekian, ini udah lama orangnya. Di zaman percetakan masih sulit pokoknya. Nah, dan dia menciptakan Spencerian Script ini. Jadi tulisan tangan kita harus mengikuti keindahan Tuhan, dengan penuh lengkungan seperti ombak dan rumput yang melengkung juga menyembah Tuhan. Begitu juga tulisan tangan kita harus memuliakan Tuhan. Dan harus diakui beliau itu seorang master kaligrafer. Tulisannya begitu indah dan beliau melaksanakan apa yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah manusia, yaitu pendidikan gratis. Jadi dia kumpulkan sumbangan, dia usaha sendiri, dia cetak buku-buku seni menulis dan dia bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ini zaman kereta kuda ya, jadi distribusi sangat sulit kita ngomong. Ini Amerika zaman Wild West Cowboy. Jadi dia bagikan dan begitu banyak orang-orang yang tadinya buta huruf atau ya kurang pendidikan, jadi bisa menulis dan membaca. Dari situ mereka bisa membaca buku dan mereka bisa mendidik diri sendiri. Nah, kenapa saya menekankan menulis dengan tangan kali ini? Karena menulis dengan tangan itu sebetulnya melibatkan beberapa proses yang sangat-sangat menguntungkan bagi perkembangan kita sendiri. Menulis itu pertama meringkas. Ya, kalau Anda mendengar sesuatu nih, Anda mencatat. Anda nggak mungkin mencatat utuh. Oke, Anda bukan video recorder gitu. Anda bukan manusia tidak bisa merekam seperti rekaman. Oke, pada saat kita menerima informasi kita akan meringkas untuk menulis, karena menulis tidak secepat orang berbicara. Kedua, kita menyusun ulang. Nah, jadi suatu struktur yang teratur dan mudah kita mengerti. Itu dua. Nanti kita menata. Oke. Kita akan menata kan baris-baris kalimat, dan pada saat menulis sampai ujung kita akan berhenti, dan kalau kapan kita
menulis, dalam hal ini kita menulis konteksnya saya menulis dengan huruf sambung ya, bukan huruf cetak. Jadi kita merencanakan kata-katanya berapa jauh, spasinya berapa, kata berikutnya. Jadi ada menata di situ. Dan yang paling akhir kita juga melakukan pemetaan kata-kata dan konsep. Kalau Anda bekerja di bidang teknis atau konseptual ya, Anda di periklanan atau apa, Anda pasti kenal dengan istilah brainstorming ya. Di bisnis juga umum sekali ini. Dan Anda pasti akan mematahkan konsep ini, apa segala korelasinya bagaimana. Nah itu kita bicara dalam konsep pemetaan kata-kata dan konsep. Dan ini membantu kita untuk berpikir sebetulnya. Jadi dari 4 poin tadi, meringkas, menyusun ulang, menata, pemetaan kata-kata dan konsep, ini akan sangat membantu kita untuk mengingat dan memproses informasi. Karena data atau informasi itu harus diproses dahulu sebelum ditulis. Yang mana mengetik tidak melakukan hal tersebut. Ini yang aneh. Dan apalagi merekam ya, sama sekali nggak mikir gitu. Dan ada satu hal yang sangat menarik dari riset kedokteran terakhir ini, di mana kita sekarang udah bisa CT scan dan membaca sinyal-sinyal otak ya. Pada saat seorang anak, ini kita anak kecil semua, anak SD usianya dari range 1 SD sampai 6 SD begitu. Dan ini internasional, Anda boleh cari sumbernya banyak, nggak cuma satu. Pada saat mereka menulis dengan huruf sambung, dengan pen ya, jadi pen di atas kertas atau pensil di atas kertas gitu, bukan di atas media digital. Ada suatu feedback dari media tersebut ya, dengan tangan kita sebut itu tactile sensation kalau dalam bahasa Inggris. Jadi kita bisa merasakan gesekan dari alat tulis kita ke permukaan kertas. Nah, dari suatu kesatuan antara mereka itu tadi meringkas, menyusun ulang, menata, pemetaan kata-kata dan konsep, dan tactile sensation, itu memberikan suatu stimulasi kepada otak anak-anak yang levelnya sama seperti seorang musisi jazz senior pada saat mereka sedang memainkan musik. Jadi aktivasi bagian otak mereka itu tinggi sekali. Otak anak-anak ini berpikir sebagai satu keseluruhan konsep, di mana kalau saya tidak salah ingat itu 75%. Anda perlu cek hasil risetnya. Ada sedikit variasi di mana mereka datanya berapa puluh sampai 20% gitu. Tapi yang pasti tinggi sekali angkanya itu. Hampir seluruh bagian otak itu aktif. Sementara di sisi lain, mengetik atau suatu proses digital lain itu cuman 15% kalau saya tidak salah. Jadi saya ingat sekali karena dari grafiknya, sebagian besar otak itu padam pada saat manusia itu mengetik. Dan sebagian besar otak itu hidup, menyala gitu ya, pada saat dia menulis dengan tangan. Nah, ini bedanya jauh sekali, karena waktu itu saya lihat brain scan-nya sampai kaget gitu. Wow, bedanya jauh amat ya. Jadi kalau Anda merasa suatu kesulitan mungkin ya dalam mengembangkan ide, Anda mau membangun suatu breakthrough ya dalam produk, mungkin gimana kita caranya supaya bisa dapat competitive advantage, atau ya sekedar menikmati lah ya. Kalau saya menikmati menulis gitu, dan itu suatu stimulasi yang baik untuk saya. Mulailah coba dengan mencatat ide-ide Anda. Walaupun Anda sudah rekam, tapi coba catat ulang. Terus tambahkan warna di catatan Anda untuk memberikan variasi gitu. Nah, perlu Anda ingat ya, ide-ide itu adalah modal terbaik untuk menciptakan terobosan, baik dalam bisnis atau mungkin Anda sedang memikirkan ide-ide untuk memulai startup baru. Untuk memulai startup itu Anda harus punya ide yang baik dulu. Minimal Anda bisa mengejar promosi untuk naik pangkat berikutnya dengan ide-ide yang baik. Anda menjadi lebih di mata bos. Dan harap diingat, ajaran Yesus pun terabadikan sampai hari ini karena ada beberapa muridnya yang dengan rela hati mencatat di masa di mana kertas masih sulit, mereka pakai papirus ya, dan itu bentuknya seperti tikar, sulit untuk menulis. Dan dengan alat tulis yang bukan pena tapi kayu, dicelup di tinta yang juga sangat primitif. Tapi mereka mau bersusah payah untuk mencatat. Dan karena itulah kita bisa mendapatkan kabar keselamatan sampai hari ini, ribuan tahun sesudah itu. Dan satu hal yang sudah terekam sejarah secara pasti, semua budaya yang maju selalu karena catatan dan tulisan. Lebih tepatnya, budaya mencatat dan menulis dan teknologi percetakan. Selalu dua ini berkesinambungan memajukan budaya.
Cina kuno maju karena mereka bisa membuat kertas, jadi orang mencatat. Dari tulisan itu mereka membuat mal cetakan dari kayu, oke? Itu istilahnya apa ya kalau sekarang? Kalau Gutenberg kan pakai plat metal ya, printing press ya. Ini jadi printing press tapi primitif. Mereka pakai kayu, diukir, bentuk tulisannya negatif, terus kertas dicetak kayak sablon begitu. Nah, itu mereka bisa mencetak buku jadi waktu itu. Dan itu menyebarkan informasi dengan luas. Ketimbang hanya tradisi oral. Kalau kita lihat, kebudayaan aborigin itu masih di tradisi oral. Dan mereka sama persis seperti leluhur mereka ribuan tahun yang lalu. Sementara kebudayaan lain, kita tahu, Cina mengalami masa kejayaan luar biasa di bahkan 2000 tahun yang lalu mereka sudah luar biasa. Tembok raksasa Cina dibangun 2000-an tahun yang lalu. Eropa kita tahu mengalami kemajuan teknologi bukan main di zaman-zaman Renaissance dan sebagainya, di mana percetakan ditemukan. Jadi bila Anda ingin memperbaiki kualitas diri Anda, mungkin Anda cuma perlu memperbaiki kualitas tulisan, membangun suatu kebiasaan untuk menulis dan membaca. Entah itu buku atau kabar keselamatan. Terima kasih, Tuhan memberkati.